Pemirsa, mungkin selama ini hanya demam berdarah dengue atau DBD saja yang kita ketahui disebabkan oleh gigitan nyamuk. Tapi, tahukah Anda kalau sebenarnya ada banyak penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk? Nah, berikut ini adalah berbagai jenis penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk. Di urutan kelima ada filariasis atau biasa kita kenal dengan penyakit kaki gajah. Penyakit ini disebabkan 3 jenis cacing filaria seperti Wuchereria bancrofti, Brugia malayi, dan Brugia timori. Penyakit kaki gajah ini bersifat penahun atau kronis. Nyamuk yang terinfeksi dengan larva dewasa dari cacing-cacing tersebut akan berpotensi menularkan larva itu ke tubuh manusia yang ia gigit. Gejala awalnya mungkin hanya sekedar demam dan radang. Tahap berikutnya terjadi pembekakan kelenjar getah bening hingga pembesaran tungkai kaki. Kaki akan terlihat kemerahan serta terasa panas. Resiko cacat seumur hidup adalah akibat terburuk jika penderita telat mendapatkan pengobatan. Di urutan keempat ada penyakit demam kuning. Penyakit ini biasanya dibawa dan ditularkan oleh jenis nyamuk Aedes atau Haemococcus. Orang yang terkena penyakit ini akan merasakan gejala ringan seperti demam, sakit kepala, hingga nyeri otot. Keadaan tersebut bisa disebut dengan fase akut. Tapi jika sudah terjadi infeksi atau fase toksik, kulit akan berubah menjadi warna kuning dan kegagalan fungsi organ tubuh, terutama hati. Dalam fase yang sudah sangat berbahaya, penderita demam kuning juga bisa mengalami penurunan fungsi otak, kejang-kejang hingga koma. Selanjutnya ada penyakit chikungunya di urutan ketiga. Penyakit yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti ini atau Aedes albopictus ini memiliki ciri-ciri mirip dengan gejala penyakit DBD, mulai dari demam, sakit kepala, dan bintik merah yang menyebar di kulit. Namun yang membedakannya adanya rasa nyeri di persendian tubuh, khususnya di bagian lutut dan siku. Nyeri tersebut bisa berlangsung hingga berbulan-bulan dan penderita beresiko mengalami kelumpuhan sementara. Pada tahun 2017, ada 126 kasus yang terjadi di 4 kabupaten kota di Indonesia. Data tersebut memperlihatkan bahwa penyakit yang satu itu memang cukup akrab dengan iklim tropis seperti di Indonesia. Duduk di urutan kedua adalah penyakit malaria. Penyakit berbahaya ini identik dengan keadaan tubuh yang terus-menerus menggigil. Penyebab utamanya adalah sejenis parasit yang disebut dengan Plasmodium. Parasit tersebut ditularkan lewat gigitan nyamuk Anopheles betina pada petang atau malam hari. Gejala awal bisa dalam bentuk demam yang berlangsung selama 2 hingga 3 hari dan gejala flu selama 7 hari. Jika kondisi semakin memburuk, malaria dapat menyebabkan anemia, kejang-kejang hingga koma. Kasus malaria di Indonesia banyak terjadi di Provinsi Papua yang memang dianggap sebagai daerah endemik malaria di Indonesia. Bertengger di puncak sebagai penyakit paling mematikan yang disebabkan oleh gigitan nyamuk adalah demam berdarah dengue atau DBD.
Penyakit ini ditularkan oleh gigitan nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus yang biasanya terjadi pada pagi hari. Gejala awal dari penyakit ini berupa demam tinggi yang berlangsung sepanjang hari, sakit kepala, disertai dengan munculnya bintik-bintik merah, dan nyeri otot ataupun sendi. Dalam tahap yang serius, penyakit ini bisa menyebabkan pendarahan, penurunan tekanan darah secara tiba-tiba atau shock, hingga kematian. Pada tahun 2016, 1.593 nyawa melayang akibat demam berdarah dengue. Pantas jika Badan Kesehatan Dunia atau WHO menempatkan Indonesia di peringkat kedua dunia dalam daftar negara endemis DBD. Wow. Nah, itu Intan, sejumlah Iya. penyakit yang ditularkan oleh nyamuk. Serem ya? Iya, demam berdarah, kaki gajah, ya, kemudian chikungunya. Dan nyamuk ini memang senang sekali menggigit manusia, ya. Kenapa? Karena kulit kita tuh hangat, ya, dan lembab. Tapi saya tebak pasti Intan suka digigit nyamuk. Iya, Kenapa? karena nyamuk suka yang manis-manis Iya, kan? ketebak deh jawab. Tapi Intan Dokter kalau ketebak kan? Dokter mau Intan ini ya? kan kalau mau ada kata ngerayu. digigit nyamuk, tahu gak penangkalnya apa? Biasanya Biasanya apa? obat nyamuk dong. Obat nyamuk. Nah, kalau obat sakit kepala buat ngobatin sakit kepala. Obat pusing buat ngobatin pusing. Kalau obat nyamuk buat ngobatin nyamuk dong. Buat bunuh nyamuk. Obat Anti nyamuk lah ya, bunuh nyamuk. Oke. Nah, tapi kita mesti undang dokternya ya. Kita undang Dr. Susi Maria, spesialis penyakit dalam. Ya. Halo, Dok. Halo dokter. Apa kabar? Dok, Hai. ini kita membahas tentang obat nyamuk. Ya. Obat penangkal nyamuk, Dok, ya, buat ngobatin Obat nyamuk. nyamuk. Oke, betul. Dan tapi kita mesti lihat dulu, Dok, apa saja jenis obat-obat nyamuk. Berikut tayangannya. Siapa sih yang tidak merasa terganggu dengan kehadiran nyamuk? Serangga kecil berwarna hitam ini suka terbang di sekitar badan manusia untuk menghisap darah. Selain bunyinya yang berisik dan rasa gatal akibat gigitannya, nyamuk juga berbahaya karena dapat menularkan penyakit seperti kaki gajah, malaria, hingga demam berdarah. Obat nyamuk pun kemudian menjadi solusi untuk menangkal kehadiran serangga tersebut. Ada beberapa jenis obat nyamuk yang dapat kita temui di pasaran. Obat nyamuk bakar adalah salah satu jenis yang paling murah. Bentuknya khas, seperti lingkaran dan mudah digunakan, cukup Anda bakar. Berikutnya ada obat nyamuk semprot yang umumnya dikemas dalam botol aluminium aerosol. Obat nyamuk jenis semprot kabarnya lebih efektif membunuh banyak nyamuk dibandingkan obat nyamuk lainnya. Dengan cara disemprot, efek obat nyamuk jenis ini konon mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari. Berikutnya obat nyamuk oles yang tersedia dalam bentuk krim dan lotion. Pemberian obat nyamuk oles bertujuan agar nyamuk enggan menempel ke kulit kita. Jadi, efeknya memang hanya untuk mengusir nyamuk dan bersifat sementara. Daya tahan obat nyamuk oles tergantung dari masing-masing produk, tapi rata-rata berkisar antara 4 sampai dengan 8 jam. Yang paling revolusioner mungkin obat nyamuk elektrik. Obat nyamuk jenis ini menggunakan listrik sebagai sumber tenaganya dengan obat anti nyamuk yang berbentuk cairan atau lempengan. Kendati dalam dosis kecil, obat nyamuk jenis ini konon mengandung bahan aktif yang mampu membunuh nyamuk. Sebenarnya obat nyamuk elektrik tetap mengeluarkan asap meski tak terlihat. Penggunaan obat nyamuk jenis ini idealnya dilakukan di ruangan yang luas dengan ventilasi udara yang cukup. Dari beberapa jenis obat nyamuk tadi, kira-kira mana ya yang paling banyak dipilih masyarakat? Kayak dibakar gitu. Yang disemprot. Obat nyamuk jenis bakar kertas. Soalnya kan kalau dibakar itu cepet banget ya, si nyamuk-nyamuk itu cepet mati gitu. Lebih praktis aja, terus ada aromanya gitu. Jadi lebih nyaman. Dia wangi sekalian pengharum ruangan. Sejatinya yang perlu diperhatikan adalah bahwa konsentrasi bahan aktif dalam tiap obat nyamuk berbeda-beda. Demikian juga dengan kadar toksisitasnya.
Lantas, jenis obat pengusir nyamuk manakah yang paling aman untuk kesehatan? Saksikan pembahasannya dalam Ayo Hidup Sehat berikut ini. Pemirsa, tak hanya berguna untuk menambah keindahan rumah kita, tanaman juga berguna sebagai media untuk mengusir serangga, terutama nyamuk. Nah, berikut ini adalah sederet tanaman yang sudah sejak lama dipercaya berkhasiat untuk mengusir nyamuk. Hasil rangkuman tim Ayo Hidup Sehat. Tanaman pengusir nyamuk yang pertama ini pasti sudah tidak asing lagi di telinga Anda, yaitu lavender. Bunga lavender berbentuk semak atau pohon kecil berwarna keunguan. Bunga ini idealnya ditanam di ketinggian 500 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Semakin tinggi posisinya, semakin tinggi pula kualitas minyak yang dihasilkan tanaman pengusir nyamuk yang satu ini. Nah, kandungan zat linalol dan linalil asetat dalam bunga lavender lah yang kabarnya ampuh untuk mengusir nyamuk. Maka tak heran jika lavender sering digunakan sebagai bahan dasar obat anti nyamuk oles. Buat kita, bau lavender sangat wangi, tapi tidak bagi nyamuk. Berikutnya ada basil. Basil merupakan tanaman yang dimanfaatkan daun, bunga, dan bijinya sebagai rempah-rempah serta penyegar. Aroma tanaman ini dipercaya dapat mengusir nyamuk. Berdasarkan riset pada tahun 2011 yang diterbitkan dalam Malaria Journal, minyak esensial dari basil memberikan tingkat perlindungan nyamuk yang sangat tinggi, bahkan hingga 100%. Hebatnya tumbuhan yang satu ini dapat dengan mudah kita tanam dalam pot di halaman rumah. Bau menyengat yang berasal dari daun basil akan membuat nyamuk menjauh. Bahkan, aroma daun basil disinyalir dapat berpotensi beracun bagi nyamuk. Kemudian ada rosemary. Tak hanya digunakan sebagai bahan memasak, rosemary juga bisa menjadi tanaman pengusir nyamuk. Aromanya seperti aroma minyak telon atau minyak kayu putih. Konon katanya, bau yang dihasilkan rosemary mampu membuat nyamuk pusing dan kehilangan kendali. Anda cukup menggosok tanaman pengusir nyamuk ini di kulit Anda, dan nyamuk tidak akan berani mendekat. Terakhir ada geranium. Geranium adalah salah satu dari sekelompok spesies tumbuhan abadi atau semak dalam keluarga Geraniaceae. Bunga geranium sangat cantik, ada warna putih, merah muda, merah, dan ungu. Tak heran jika geranium menjadi salah satu tanaman hias yang banyak diminati. Selain cantik, geranium juga dianggap sebagai salah satu jenis tumbuhan yang mampu mengusir nyamuk.
Ternyata banyak ya. Terus aku heran deh sama nyamuk. Padahal kan tumbuhan-tumbuhan itu wanginya enak. Kenapa mereka nggak suka ya baunya? Kalau aku tuh suka banget tuh pakai obat nyamuk yang dioles Dok, yang berbentuk lotion. Karena Karena kan wangi ya. wanginya, iya wangi banget, enak-enak gitu wanginya. Terus kalau di rumah tuh aku biasanya dilarang sama mama papa pakai obat nyamuk yang bakar Dok. Katanya bisa bikin sesak napas. Betul. Ya. Iya. Ya, jadi memang itu kalau yang dibakar dia akan menghasilkan asap sama serbuknya itu sangat membahayakan kesehatan. Oh gitu. Nah, tapi kan banyak nih dok orang yang pasang obat nyamuk bakar di dalam ruangan tertutup nih dan dibawa sampai tidur sampai pagi. Iya. Nah ini nggak boleh dok ya berarti ya? Tentu saja itu tidak boleh, itu sangat membahayakan kesehatan. Makanya banyak merek sekarang nih maka sudah tidak produksi lagi tuh untuk yang obat nyamuk bakar. Oh, nah Dok, ini tuh aku penasaran banget ya. Ini udah lama banget aku pingin tanyain. Sebenarnya obat nyamuk itu emang bener Dok bisa membunuh nyamuk atau cuma ngusir aja tuh? Mitos atau fakta? Itu fakta. Karena obat nyamuk itu sebenarnya dia tergolong insektisida. Yes. Gitu. Jadi dia akan mematikan mikroorganisme yang ditujukan. Jadi bisa saja nyamuk, laler, atau kecoa, itu tergantung masing-masing jenis bahan kimia yang dikandung. Nanti tinggal dibaca aja tuh di kemasannya, dia ditujukan untuk nyamuk atau bisa sampai kecoa juga bisa. Gitu. Oh, Dok, terus dan ya. memang ini kan kalau kita berkaitan dengan pernafasan dok ya, kan obat nyamuk ada yang disemprot. Nah ini obat nyamuk yang disemprot ini yang terhirup ini bisa mengganggu pernafasan. Ini fakta atau mitos dok? Itu fakta. Tentu saja kalau kita terpapar dengan obat nyamuk semprot, dalam jangka waktu singkat kita bisa mengalami efek samping, misalnya iritasi saluran napas. Jadi kita bisa merasakan sesak, batuk, napasnya nggak enak gitu ya. Tapi kalau paparan jangka panjang itu juga bisa ada dampaknya ke kesehatan. Lebih banyak diteliti pada anak kecil, didapatkan seperti itu. Atau orang yang memang sehari-hari bekerja dengan obat jenis insektisida ini, misalnya petani gitu ya. Itu bisa bikin sampai asma, bisa sampai bikin bronkitis kronis gitu. Jadi ada dampaknya. Oke, Oh, jadi emang ada tapi dampaknya. meskipun kalau kita nyemprotnya ini kan mungkin nggak langsung tidur ya, mungkin nyemprotnya 2 jam sebelum tidur, tetap ada endapannya atau gimana nih dok? Iya betul. Jadi sebenarnya saya juga kurang jelas tuh patokan 2 jam itu tuh asalnya dari mana. Karena ternyata setelah saya cari literaturnya, nggak ada tuh satupun yang bilang batas berapa amannya kita masuk ke ruangan setelah disemprot Iya. gitu. Iya, iya. Karena ternyata memang betul. Dia akan tetap ada di ruangan itu mengendap di Perabotan, ya. perabotan gitu. Dan itu bisa bertahan lama sekali, bisa berhari-hari, bahkan bisa berminggu-minggu gitu. Apalagi kalau tiap malam disemprot ya? Nah, Iya, gitu iya, betul. iya. Nah Dok, katanya ini penggunaan obat nyamuk terlalu sering bisa mengakibatkan penurunan fungsi liver dan ginjal Dok. Itu mitos atau fakta? Sebenarnya itu mitos. Oh. Jadi kalau banyak penelitian sebenarnya bukan untuk obat nyamuk yang digunakan di rumah ya, lebih banyak itu untuk yang di pekerjaan seperti orang yang petani gitu, banyak penelitiannya. Diteliti memang kalau setelah terpapar beberapa hari kemudian itu memang terjadi gangguan di hasil laboratorium untuk fungsi hati, fungsi ginjal, tapi itu nggak menetap lama gitu. Dan kalau diikutin ternyata nggak ada peningkatan risiko orang yang menjadi penyakit gagal ginjal atau jadi kanker hati itu enggak gitu. Tapi tetap kita harus waspada gitu ya. Yes. Oke, nah Dok, nah katanya kalau obat nyamuk kita cuci dulu nih pakai sabun dan air. Kalau kena di tangan misalnya nih kita cuci dulu pakai sabun dan air itu bisa menghilangkan efek sampingnya Dok. Itu mitos atau fakta? Itu fakta gitu. Oh. Jadi memang itu hal yang dianjurkan gitu pada penggunaan jenis insektisida ini, bahwa setelah terkontak sama kita harus segera cuci tangan dengan sabun gitu. Itu betul. Tapi meskipun demikian ternyata itu tidak 100% juga menghilangkan yang kandungan yang sudah terkena di kulit kita. Itu kemampuan bersihkannya sekitar 40-80%, tetap masih ada tersisa. Tapi itu adalah tindakan yang memang harus dilakukan, cuci tangan dengan sabun dan air ya. Jadi paling tidak bisa meminimalkan efek sampingnya ya. Betul. Nah Dok, kalau seandainya nih kita punya anak, terus punya bayi, kan biasanya kan mereka nggak mau banget untuk digigit nyamuk. Nah itu baiknya bagaimana Dok? Apakah disemprot ataukah pakai yang elektrik? Kan sekarang udah ada tuh yang elektrik ataukah yang dioles? Apa nih Dok, saran dari dokter yang terbaik gimana? Sebenarnya pada prinsipnya kalau dia tergolong obat nyamuk, apapun bentuknya semprot, mau yang bakar ataupun elektrik, sebenarnya kandungan zat kimianya sama-sama insektisida. Cuma cara penyampaiannya ke lingkungan kan berbeda gitu ya. Jadi kalau kita ingin
menghindari dampak kesehatan dari obat nyamuk itu, sebenarnya beralihlah ke cara alami gitu. Jadi kawat nyamuk di rumah itu sebenarnya sangat penting. Orang sekarang kan udah banyak yang meninggalkannya ya. Kemudian kalau sekarang saya rasa udah nggak ada yang tidur pakai kelambu tuh ya. Oh iya, padahal kelambu itu Iya. dulu sangat membantu dok ya. Iya. Dok, ini juga mungkin Intan juga pernah dengar Intan ya. Itu dok, jadi yang aman buat bayi jadi dipakein gelang. Katanya gelang ini anti nyamuk. Iya. Ini gimana nih dok? Sebenarnya yang kalau nyamuk itu, kalau cara kita menangkal nyamuk, apakah itu menggunakan wewangian yang memang tidak disukai nyamuk, sebenarnya itu prinsipnya gitu. Makanya tadi banyak sudah ditampilkan tumbuhan-tumbuhan gitu ya. Atau cara lain sebenarnya juga aman, bukan yang gelang sih, tapi yang narik nyamuk seperti yang suka ada di restoran. Gitu, Oh, yang lampu-lampu atau- warna biru itu ya? Atau di rumah juga ada jenisnya Lampu seperti UV itu. ya? Sebenarnya lebih ke alat yang dia memancarkan CO2 karena si nyamuk kan suka tuh CO2 karena dikeluarkan dari napasnya kita, jadi datang deh ke sana. Perangkap nyamuk gitu, itu lebih aman. Oh. Oh Iya. gitu. Dan nah mungkin Intan juga yang lain juga pernah merasakan dok ya, kalau misalnya habis semprot obat nyamuk ya, terus masuk ke ruangan itu pasti sakit tenggorokannya. Ini fakta atau mitos dok, bisa bikin sakit Iya, tenggorokan? iya, itu aku pernah tuh masuk ke ruangan terus masih bau obat nyamuk gitu kan. Terus kayak batuk-batuk gitu, Dok. Itu bener ya? Itu fakta gitu, karena dia memang bisa mengiritasi secara lokal di selaput lendir saluran napas kita. Jadi kalau kenanya dari ini tenggorokan ya memang bisa muncul gejala seperti sakit tenggorokan, batuk-batuk, sesek gitu. Betul itu. Nah, Intan kan tadi bilangnya kalau di rumah nggak pakai obat semprot ya. Iya. Apa karena ada bakat alergi nih Intan nih? iya, itu bisa menimbulkan alergi nggak sih, Dok ya? Memang itu, ini pertanyaan fakta mitos Iya. ya, Iya. itu fakta gitu. Jadi tapi perlu diingat bahwa alergi itu memang hanya terjadi pada orang yang sensitif. Tidak semua orang kemudian terkena dengan obat nyamuk dia menjadi alergi, tapi betul dia bisa menimbulkan alergi pada orang yang sensitif. Jadi bagi mereka yang memang ada asma, sebaiknya dihindari ya Hindari, kepajian ya. obat semprot anti nyamuk ya. Oke. Terus alternatifnya apa, Dok? Supaya terhindar dari gigitan nyamuk, tapi untuk meminimalisir juga penggunaan obat nyamuk. Nah, sekarang kita harus balik lagi ke cara alami. Tentunya lingkungan rumah kita jangan dibikin dong tempat bersarangnya nyamuk, ya Betul. kan? Nah, gerakan itu untuk 3M ya? 3M, nah itu harus dilakukan, ya kan? Jadi mengubur yang tepat-tepat bisa menampung nyamuk ya, menampung air ya. Ya. Kemudian menguras bak mandi dan apa? Itu lagi tuh. Dikasih obat itu. Oh iya, obat anti nyamuk ya. Bukan anti nyamuk, jadi salah lagi. Kayak Abate. gitu. Abate ya, betul. Iya. Gitu. Gitu. Nah, Dok, kalau yang kawat-kawat nyamuk itu bisa jadi salah satu alternatif nggak sih, Dok? Iya, jadi memang kalau kawat nyamuk itu kan sangat rapat ya. Jadi nyamuknya ukurannya dia nggak akan lewat di situ. Jadi memang sebaiknya sekarang rumah-rumah modern tuh harus beralih kembali menggunakan kawat nyamuk, kan itu memang sudah jarang sudah ditinggalkan. Iya. Jadi memang karena kita tinggal di iklim tropis, kita nggak bisa menghindari nyamuk. Dan memang untuk menangkal nyamuk itu bisa dengan pertama dok ya, bisa menggunakan tanaman yang bisa mengusir nyamuk ya. Kemudian penggunaan kelambu mungkin masih bisa kembali dilakukan dok ya. Digunakan, ya. Dan pemakaian kawat nyamuk di rumah ya, buat menghadang ventilasi nih ya. Dok, kalau gitu apa dok tips bagi masyarakat supaya terhindar dari nyamuk dan mungkin bijaksana nih menggunakan obat penangkal nyamuk? Oke, tadi Dr. Haikal sudah sampaikan bahwa untuk menghindari gigitan nyamuk, pertama lingkungan kita juga harus kita jaga dulu. Kemudian utamakanlah cara mekanik. Tadi banyak tuh caranya, menggunakan kawat nyamuk, kemudian lingkungannya boleh ditanami, itu berarti cara kimiawi alami ya bau-baunya. Kemudian kalau masih mau ya pakai kelambu, kemudian pakai yang lengan panjang. Kalau bisa, jika kalaupun masih ingin menggunakan yang obat nyamuk yang kimia, selalu baca petunjuk penggunaannya. Selalu di kemasan itu ada petunjuknya cara penggunaan yang aman. Dan jangan digunakan langsung disemprot-semprot ke udara. Kalau bisa tembakin langsung ke nyamuknya supaya nanti nggak mengendap di furniture kita. Kalau Gitu. dari dokter tuh ada saran tersendiri nggak sih untuk misalnya penggunaan penyemprotan nyemprot nyamuk, obat nyamuk maksud saya, itu misalnya dalam seminggu oke lah maksimal berapa kali gitu. Ada nggak saran dari dokter? Itu sebenarnya belum ada penelitiannya gitu. Jadi karena memang kalau kita sudah semprotin dan sudah mengendap, dia tidak ada efektivitasnya lagi untuk membunuh nyamuk yang sedang terbang gitu. Jadi minimalkanlah penggunaan obat nyamuk semprot tersebut. Kalau fogging gimana dok? Itu efektif nggak sih Nah, itu sebenarnya? dia. Kalau fogging dok, kan satu RT di fogging nih. Nah ini gimana dok dampaknya?
Ya, fogging itu sebenarnya berarti pengendalian nyamuk di lingkungan ya. Itu ada penelitiannya, memang dampak kesehatannya masih bisa ditoleransi lah gitu. Masih minimal dok ya? Masih minimal dan cukup efektif untuk menangkal. Jadi nggak masalah dok ya untuk fogging ya? Baik dokter, terima kasih penjelasannya. Pokoknya pemirsa, jaga kesehatan dan kebersihan lingkungan masing-masing supaya terhindar dari gigitan nyamuk. Intan, wah nggak terasa 1 jam ya kita sudah membahas semua hal ini dan saatnya kita pamit. Dan bagi Anda bisa baca resumenya di laman viva.co.id. Dan saya Dr. Haikal. Saya Intan Salmadina. Indonesia, ayo hidup sehat.